Hai geng, kembali lagi di channel Ceritain Aja. Kali ini Ceritain Aja akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hellbound. Film ini bercerita tentang sekelompok monster yang memburu orang-orang yang dianggap berdosa dan mengirim mereka ke neraka. Sang pendosa akan diberitahu tanggal dan waktu kematian mereka sebelum akhirnya dikejar oleh monster. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe ya geng ya. Yuk langsung aja ke ceritanya. Film dimulai memperlihatkan pada tanggal 10 November. Waktu menunjukkan pukul 1.19 siang. Dan diperlihatkan seorang pria yang tampak ketakutan sambil terus menatap handphonenya. Kemudian suara dentuman yang terdengar seperti bom terdengar di kejauhan. Seketika, kaca di kafe pecah dan muncul 3 monster yang mengerikan. Mereka mengejar pria itu hingga ke jalan. Para monster mengerikan ini pada akhirnya mengejar pria itu, dan menghajar pria itu hingga dia babak belur dan penuh darah. Kemudian 3 makhluk tersebut mencondongkan tubuh ke depan, dan mengulurkan tangan mereka. Dan membakar pria tersebut hingga hangus. Dan makhluk itu pergi dan tiba-tiba menghilang menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi di mana tim diberi pengarahan mengenai apa yang terjadi. Nama korban Jo Myung-hun, dan juga dia tinggal sendirian usai bercerai selama 2 tahun. Kemudian terlihat detektif yang bernama Kyung-hun datang terlambat menuju ke pertemuan, terkejut makhluk iblis yang sedang dibahas. Menariknya, Jinsu mulai menjadi trending di sosial media, seorang pria yang membuat semacam agama baru yang bernama kebenaran baru. Desas-desus berlimpah bahwa mereka terlibat terhadap geng kejahatan kecil bernama Arrowhead juga. Kyung-hun melihat TKP itu sendiri, dia lalu melihat Jinsu yang sedang melakukan ceramah. 5시간 후에 지옥에 간다는 것을 5시간 후의 영상입니다. Dengan banyak cuplikan video dan juga foto, Jinsu melangkah dan kemudian memberitahu orang-orang tersebut tentang kenyataan serius mengenai apa yang terjadi. Ada banyak korban bermunculan di mana-mana, bahkan di Jepang dengan luka sama dengan yang ditemukan pada korban. Makhluk asap tersebut tampaknya menargetkan orang berdosa, kemudian mengklaim itu adalah tanda dari Tuhan bahwa mereka harus lebih benar. 그런 신의 의도가 무엇일까요? 더 정의로워야 한다. Saat sedikit berbicara dengan Jinso, putri Kyung-hun yang bernama Hee-jung muncul. 살인사건 수사 중인데요. 살인 사건이요. 행위를 형사님들께서 수사를 다 하시네요. Ternyata putrinya telah percaya dan menjadi pengikut kebenaran baru. Dia pun mengejar putrinya dan putrinya mengatakan dia akan pulang. 야 희정아, 형님. 학원에 있을 시간 아니야? 너 여기서 지금 뭐 하는데 지금? 희정아. Dan Kyun-hun terlihat kesal kepada ketua Jung Jinsu karena kebenaran baru dianggap memanfaatkan anak di bawah 세진을 umur. 미성년자한테도 일을 시킵니까? 그럴 리. 아무튼 뭐 저희는 아까 그 사건 관련해가지고 Kemudian teman Kyung-hun ingin bertanya tentang kasus hari ini, namun karena Jinsu ada janji dia bersedia ditanya sambil di perjalanan. 이동하면서 대화 나누실까요? 예, 뭐 들이 마련해 주신 차가 있긴 한데 Kesan pertama Kyung-hun mengenai Jinsu yang cukup rendah hati untuk naik angkutan umum. 제가 천주교 재단에서 운영하는 보육원 출신이거든요. Ketika mereka naik kereta bersama, Jinsu lalu membahas masa kecilnya, termasuk tumbuh di panti asuhan hingga dia berusia 20 tahun. Dia tidak tertarik pada kehidupan. Di saat itu, dia kemudian pergi untuk bunuh diri. 20살이 되면 보육원에서 돈이 나온 들에게 죽은 제목. Namun, dia ingin melakukannya dalam pengasingan, sehingga dia pergi ke dataran Tibet. Dia melihat makhluk-makhluk itu di sana yang sedang menghukum seseorang. Menyaksikan momen ini memberi Jinsu tujuan hidup. Dia menafsirkan hal ini sebagai tanda dari Tuhan, dan menyebarkan firman-Nya bagi orang berdosa untuk bertobat dan juga semua orang untuk menjalani kehidupan yang lebih benar. 제가 제 삶에 의미가 처음 부여된 순간. 그리고 미친 듯이 신의 흔적을 찾아 돌아다니.
어렴풋이 신의 의도가 보이도 인간이 더 정의롭기를 바라는 신의 의도를 전 Kemudian Kyung Hun yang sedang berjalan bersama Jin Soo, dia mengatakan sesuatu mengenai pemikiran Jin Soo mengenai Tuhan. 아니, 뜯겨 죽을까봐 선하게 산다. 그 신은 인간의 자율성. Jin Soo kemudian menyinggung tentang pembunuhan istri Kyung Hun. 사람의 자율성이 만든 법 체계가 정말 Jin Soo mempertanyakan apa yang mungkin detektif lakukan saat 그 ini. 사례법은 지금 참여하고 있을까요? 그럼 사회 비교주가 보통 사람이겠냐? Sesampainya di rumah Kyung Hun berniat mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Jin Soo. Dia mencari tahu masa lalu Jin Soo. Sayangnya dia malah melihat kembali berita mengenai apa yang terjadi pada istrinya. Pelakunya dibebaskan usai 6 tahun penjara dan juga itu semakin memperkuat kata-kata Jin Soo, menanyakannya sebelumnya apakah si pembunuh benar-benar menyesal atau 사례법은 tidak. 지금 참여하고 있을까요? 어쩐 일로 일찍 들어간디야? 에휴, 나도 오늘 일찍. Kemudian di tempat lain seorang wanita yang bernama Park Jung-ja. Saat dia pulang anak-anaknya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Dan tiba-tiba wajah monster yang aneh muncul dan menggeram bahwa Jung-ja menuju neraka dalam waktu 5 hari. Di tempat lain seseorang melakukan siaran langsung saat Arrowhead menyerang seorang yang dianggap pendosa. Menggunakan pipa besi dan senjata, orang itu dipukuli dan membuat pria itu babak belur. Kemudian Park Jung-ja muncul di stasiun, ditemani oleh pengacaranya bernama Hye Jin. Dengan beberapa anak Arrowhead yang bertanggung jawab juga, Eunpyo ditugaskan untuk berbicara dengan anak-anak tersebut sementara Kyung Hun menangani korban dan Hye Jin. 우리가 재판받을 때까지 이 세상이 이대로 있을 것 같아. 제가 지옥에 가게 Park 됐어요. Jung-ja terguncang. Jung-ja ternyata telah memberitahu pertanda kematiannya kepada kebenaran baru. Saat mereka duduk dan mendengarkan, Jung-ja lalu mengatakan bahwa kebenaran baru ingin menayangkan kematiannya secara langsung. 공개를 하고 싶대요. 제가 지옥에 가는 순간을. Dan film pun bersambung. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan klik subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. See you next time guys. Dah.